oleh bendahara pengeluaran. Tujuan daripada sosialisasi pada pagi hari ini yaitu sebagai pedoman pejabat, pegawai, konsultan, terkhusus bendahara pengeluaran yang hadir pada pagi hari ini, di mana ini begitu penting untuk pengajuan SPP SPM yang diajukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian tujuan kedua yaitu di dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu dapat dilakukan secara transparan berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku. Dan untuk bendahara pengeluaran OPD dapat dilaksanakan pengajuan SPP SPM itu secara baik, benar, dan transparan. Apa itu transparan, baik, tepat waktu, dan benar? Untuk menjawab hal itu, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita yang tentunya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah kenal, tapi karena saya lihat ini ada bendahara yang baru, mungkin baru tahun ini, saya akan perkenalkan saja, yaitu Bapak Hasbin Joko SE, di mana beliau adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Dan mengingat waktu semakin sempit karena kita dihadapkan dengan sholat Jumat, mungkin sesi pertama kita kasih waktu 30 menit saja karena sudah mau menjelang sholat Jumat. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan berjumpa lagi. Menarik sekali sebenarnya yang kita punya ini. Izin Pak Kabang, terima kasih undangannya. Secara umum kepada BKAD yang sudah melaksanakan acara ini. Terlebih sekarang kita sudah memasuki akhir tahun, banyak langkah-langkah yang harus kita persiapkan. Dan kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan lagi, kalau istilah teman-teman dulu, malaikat cabut nyawa mendadak BPK. Tapi itu istilah lama, jangan terlalu takut dengan itu. Sama-sama manusia. Ya, kegiatan ini kalau kita melihat dari mungkin Bapak Ibu juga sudah mengambil materi pada saat registrasi tadi. Ini terkait atau pembahasan tentang dokumen-dokumen yang seyogyanya itu menjadi dasar bendahara pengeluaran untuk melakukan pengajuan atau meminta uang ke Badan Keuangan Daerah. Tapi ada yang wordnya yang materi dari tidak lagi. Iya. Bisa. Pembahasannya ini ada dasar-dasar hukumnya. Dasar hukum pertama itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang kedua 17, Undang-Undang Nomor 1 2004, terus Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 23 2015, Undang-Undang Nomor 33 2004, Undang-Undang Nomor
12 2011, kalian bawa Undang-Undang nomor 16 2014. Terus ini ada peraturan pemerintah nomor 12 2019. Kemudian peraturan pemerintah 71 2010. Ya, ini kalau kita melihat dari materi ini ada kelengkapan-kelengkapan yang memang harus disiapkan oleh bendahara pengeluaran. Kelengkapan-kelengkapan pengajuan itu adalah merupakan syarat, salah satu syarat ya, karena tidak mungkin juga keuangan mau kasih kita SP2D, mereka mau keluarkan SP2D-nya tanpa ada dokumen-dokumen yang kita sertakan pada saat kita melakukan pengajuan. Nah, ada satu yang nomor pertama ini. Kalau dulu ya, kelengkapan penelitian sebelum masuknya SIPD, coba kita perhatikan, ada nomor 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kayaknya itu lebih banyak sekali, dan sepertinya juga itu sudah tidak relevan lagi dengan sistem yang kita pelajari sekarang. Nah, yang kita pelajari sekarangnya atau yang kita tekuni sekarang itu kan SIPD. SIPD itu hanya kalau untuk pengajuan, baik itu pengajuan UP, GU, LS maupun TU, itu hanya beberapa. Kalau kita berhitung lembaran kurang lebih 7 lembar, betul ya? 7 lembar itu sudah dengan SPM-nya. Itu produk dari SIPD. Tapi kalau dulu banyak sekali, hampir 10. Itu baru untuk syarat pengajuan SPP sampai SPM. Karena SPP saja hanya ada 3 lembar. SPM-nya biasa sampai 2 lembar, 3 lembar. Dulu itu memang tebal sekali kalau kita mengajukan SPP di Badan Keuangan. Nah, sekarang sudah lebih simpel lagi karena kita sudah perintout dari SIPD. Kemudian rincian rencana penggunaan itu yang tidak lepas. Bagaimana verifikator yang ada di perbendaharaan sana melihat apa yang kita ajukan, apa yang diajukan oleh bendahara. Kalau tidak ada rincian rencana penggunaan. Terus ada SPTJM, ini by sistem juga. SPTJM itu kan ada 2, SPTJM SPP dan SPTJM SPM. Nah, ini kalau untuk uang persediaan, saya pikir ini sudah tidak terlalu panjang lebar kita jelaskan, sudah kita laksanakan dan kita sudah familiar dengan barang ini. Termasuk juga dokumen-dokumen yang yang harus kita siapkan. Nah, saya beralih ke sini karena di Bapak Ibu kan belum, hanya materinya itu hanya satu saja ya, satu. Tapi saya tetap sediakan untuk yang ini mempertegas apa yang didapat oleh Bapak Ibu semua. Peraturan-peraturannya, dasar-dasar hukumnya sudah ada, seperti yang tadi juga. Siklusnya, perencanaan, penganggaran, penetausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Pengawasan ini ada internal, ada eksternal. Internal kita itu inspektorat atau APIP, eksternal kita ada BPK, BPKP, bahkan sekarang ada MCP KPK juga, termasuk juga lembaga kementerian, Dagri dengan Kemenkeu. Itu sekarang sudah masuk juga lebih intens kita melaporkan kondisi keuangan pemerintah daerah di sana. Tapi yang kita bahas ini kan bukan masalah di perencanaan penganggarannya, bukan pertanggungjawabannya akuntansi,
tapi di pelaksanaan dan penatausahaan. Itu tidak menutup ruang juga bagi kita, Bapak Ibu, untuk kalau ada yang didiskusikan, silakan diajukan, karena ini adalah kegiatan dari Badan Keuangan. Sudah pasti Badan Keuangan punya solusi-solusi yang bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Ini siklusnya, ini juga sama, tidak terlalu kita bahas di sini. Hanya saya mau memperlihatkan kita bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah kita seperti ini kurang lebih modelnya. Ini juga, ini pengguna anggarannya, Bapak Ibu juga sudah tahu persis apa tugas dan fungsi dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran itu sedikit ada keselio, beberapa perbedaan pemahaman siapa yang bisa ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, ini kadang di tahun-tahun sebelumnya ada perbedaan penafsiran. Kenapa saya tidak bisa dijadikan kuasa pengguna anggaran atau sudah ditunjuk justru menolak. Padahal itu sebenarnya kuasa pengguna anggaran untuk membantu pengguna anggaran dalam pengelolaan keuangan di OPD masing-masing. Kuasa pengguna anggaran itu untuk levelnya setingkat di bawah pengguna anggaran, setingkat, tapi tetap disesuaikan dengan kondisi OPD masing-masing. Kalau misalkan seperti OPD-OPD yang tidak terlalu membutuhkan volume kerja yang besar, ya tidak usah pakai kuasa pengguna anggaran. Tapi kalau ukuran seperti sekretariat daerah, nah itu disarankan untuk ada penunjukan kuasa pengguna anggaran, karena volume pekerjaan, volume apalagi tentang pengelolaan keuangan daerah cukup banyak. Tidak mungkin pengguna anggaran mau bertanda tangan sendiri, apalagi kalau beliau sudah bertugas keluar daerah, berarti harus menunggu. Ini pejabat pelaksana teknis kegiatan ini juga sama. Kadang juga muncul perbedaan penafsiran dalam satu OPD. Ada yang menafsirkan bahwa semua bidang bisa atau harus. Terima kasih. Ya, ini pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK. Ada juga yang menafsirkan bahwa semua bidang harus ditunjuk sebagai PPTK. Tidak mesti harus seperti itu juga. Kalau pengguna anggaran menetapkan hanya satu, ya satu. Gitu ya. Ini PPK. Nah, ini yang punya tanggung jawab agak berat-berat juga sebenarnya di sini. Sebenarnya bendahara pengeluaran itu tidak perlu terlalu banyak berpikir, karena yang berpikir adalah di sini. Di pejabat penatausahaan keuangan PPK SKPD. Ini yang punya tanggung jawab berat di sini. Sampai dengan membuat laporan juga tugasnya dia. Membuat SPN tugasnya dia. Memverifikasi dokumen tugasnya dia. PPK. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bendahara kadang merangkap sebagai PPK, merangkap juga sebagai pengguna anggaran. Matilah sudah. Ya, ketika datang BPK, pengguna anggaran yang ditanya apa yang mengerjakan, tidak tahu. Alasannya, bendahara yang bikin. Sudahlah. Wassalam kalau sudah begitu. Betul toh, kita alami di tahun-tahun kemarin. BPK panggil kita, ya semua yang bikin, atau dipanggil pengguna anggarannya, kepala dinasnya,
dipanggil misalkan PPK-nya, menggeleng PPK-nya. Karena tidak tahu apa yang dikerjakan, verifikasi dokumen pun tidak pernah dilakukan. Semua dilakukan oleh bendahara. Tapi honornya itu saja. Betul nggak? Bendahara pengeluaran. Kelihatan tidak? Kurang ya? Saya bacakan saja. Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrasi dan fungsional. Bendahara pengeluaran pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA atau KPA. Nah, saya mau tanya, apa kewajiban yang harus disampaikan bendahara pengeluaran ke PPKAD dan pengguna anggaran? Apa coba? Ayo. Nah, seperti yang disampaikan oleh beliau-beliau di atas tadi bahwa sistemnya kita interaktif. Jadi tidak perlu kita buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan ada yang dijawab, silakan. Nah, saya buka pertanyaan sekarang. Apa tugasnya bendahara pengeluaran setiap bulannya kepada PPKAD? PPKAD maksudnya keuangan ya. Dan ke pengguna anggaran atau ke KPA, kuasa pengguna anggaran. Apa coba? Nah, ini saya mau lihat dulu ini. Ayo silakan jawab. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Tangan. Pak Ferry. Oh, Pak Camat juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya yang wajib dilaporkan oleh bendahara pengelola kepada ketika SKPD atau KPA dan KPA adalah laporan realisasi anggaran yang setiap bulannya yang dilakukan oleh bendahara. Bagaimana realisasi atau penggunaan anggaran yang telah dilakukan. Ini misalnya, terima kasih. Satu lagi, Pak Camat. Itu baru satu ya. Baru satu terkait dengan realisasi. Oh ya, terima kasih Pak Komartir ini karena kita alami sendiri ya. Karena kita ini OPD baru juga atau mungkin saya yang baru ya. Jadi biasanya setiap bulan itu kami disuruh pertama Pak jangan lupa ambil daftar gaji. Nah, habis ambil daftar ya kita proses nih. Setelah kita proses ya pasti semua administrasi yang berhubungan dengan keuangan itu yang akan kita koordinasikan dengan bagian keuangan sesuai bidang-bidang tugasnya juga. Ya, tapi jangan lupa juga biasanya kita dipanggil-panggil Ibu Lisa, utamanya pajaknya. Ya, pajak juga itu ya, itu jangan kita lupa Pak, jangan cuma pencairannya, tapi termasuk pajak dan laporan realisasi lainnya. Hal-hal lainnya bisa berkoordinasi katanya dengan pajak. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Masih ada lagi? Oke. Ada satu hal Pak, apalagi seperti Pak Camat, mewajibkan Pak Camat, Bapak kan sebagai pengguna anggaran juga nih, Bapak ada PPK-nya dan ada bendaharanya. Yang satu hal yang kadang kita lupakan dan sering kita lupakan, kewajiban kita untuk menyampaikan fungsional administratif. Ini kita ajukan ketika kita sudah mau GU, baru kita ajukan. Itu pun tidak pernah dibaca-baca, tidak pernah dilihat sama pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Padahal aturan mainnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya bendahara pengeluaran wajib menyampaikan laporan administratifnya ke pengguna anggaran. Kalau fungsional ke PPKAD atau keuangan diminta tidak atau tidak diminta wajib disampaikan. Apalagi dia menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan pada saat pengajuan permintaan di keuangan atau di perbendaharaan. Begitu. Kontinu tidak Bapak Ibu melaporkan? Saya yakin masih ada yang lalai. Yakin. Betul nggak Seng?
Ya, padahal itu kewajiban Pak, Ibu. Kewajiban kita. Bagaimana? Nah, seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, setiap bulan ada laporan yang diminta oleh bagian pembangunan. Bagaimana Pak? Tolong realisasinya. Kepala OPD-nya tidak tahu realisasinya berapa, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi. Tidak ditahu berapa realisasinya sampai dengan hari ini. Yang untung hanya ada OPD yang tadi. Kalau kita yang lain mungkin pasti tidak tahu juga. Karena yang ada di benaknya kita adalah saya mau mencairkan per tanggal kapan. Kata minggu depan, saya mulai kerja sekarang di SPD, selesai, ajukan. Untungnya sekarang kita pakai SPD. Ya, kita diuntungkan dengan SPD. Dan untungnya juga kita belum ada regulasi yang mengatur bahwa tidak perlu lagi kita bawa dokumen-dokumen fisik ke keuangan. Karena kan yang terjadi kita bawa semua dokumen fisik sana, walaupun kembali juga ke kita, ke OPD masing-masing. Iya toh? Kita bawa tapi kembali juga. Tapi itu sama saja, kita tetap bawa juga fisik ke sana. Padahal kita sudah ditekankan di SPBE, semua data transaksi itu sudah baik elektronik, sudah scan-scanan. Mohon izin Ibu Sekbat, di keuangan itu ada aplikasi Airbuser namanya. Itu bisa dimanfaatkan ketika teman-teman bendahara mengajukan permintaan. Verifikator yang di bidang perbendaharaan bisa dua mekanisme yang dilakukan, mau print out atau koleksi langsung di monitor. Contoh seperti misalkan ada dinas A mengajukan semua dokumen yang tadi dicetak dari SIPD, apalagi sekarang kan sudah ada TTE ya, TTE tanda tangan elektronik, tidak perlu lagi tanda tangan fisik, berarti tidak perlu lagi kita cetak. Unduh PDF, masukkan TTE-nya, selesai. Nah, dokumen tadi tinggal masuk, dikirim ke Stylebusel. Perbendaharaan masuk ke akun sebagai verifikator, tinggal dia lihat, oh OPD ini masuk, periksa, bisa diperiksa by sistem atau di komputer, di laptop masing-masing, di verifikator perbendaharaan bisa. Tapi kalau ada teman-teman di perbendaharaan belum punya sarana, belum punya komputer atau laptop, ya silakan dibantu dikirimkan. Itu bisa menghemat waktu dan kita bisa menghemat ATK kita, karena kita tidak perlu print lagi. Bapak Ibu, teman-teman bendahara juga enak pastinya, tidak perlu datang capek-capek ke keuangan, tinggal kirim verifikasi, selesai. Karena BTS adanya. Nah, tantangannya adalah kapan? Karena barang itu, aplikasi itu sudah lama ada. Nah, kapan mau diefektifkan itu? Biarlah itu jadi PR untuk teman-teman di keuangan. Teman-teman OPD siap menunggu, dan penggunaannya gampang, tidak susah. Kebetulan saya juga yang merancang. Ya, alhamdulillah simple sekali penggunaannya. OPD minta akun, terus upload, dan itu sudah ada menu yang bisa untuk mengirim, mendownload laporan keuangan LKPD-nya ya, LRA dan kawan-kawan itu bisa diupload situ dan bisa dilihat siapa yang punya akun. Atau aset juga bisa. Kirim-kirim DPA juga bisa ke situ. Nah, kalau di SIP ini kan hanya kita mendownload ya, mendownload. Atau ada yang diupload, paling yang diupload itu hanya TBP. Kalau tidak salah seperti itu ya, TBP.
Oke, lanjut. Karena ini kita berbicara lagi tentang kelengkapan dokumen-dokumen yang harus kita siapkan pada saat kita melakukan permintaan di keuangan. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan oleh teman-teman di keuangan ini bukan kita mau pakai untuk sekarang ya, tapi kita persiapkan untuk tahun depan. Setidaknya dokumen-dokumen yang tadi kita sudah siapkan itu menjadi dasar ketika pemeriksa datang. Nah, saya ada satu pertanyaan lagi, sudah dua pertanyaan. Satu lagi. Sudah yang kedua ya. Format apa yang sudah kita bikin sekarang? Jangan sampai bervariasi. OPDA bentuknya seperti ini, OPD bentuknya seperti ini, OPDC seperti ini. Akhirnya yang bingung siapa? Perbendaharaan, bingung kan? Bingung. OPD 1 kumpulnya ke perbendaharaan, kenapa formatnya seperti itu? Kenapa formatnya seperti itu? Bingung. Mana yang kita patenkan sebenarnya? Mana yang jadi keseragaman kita? Nah, lagi-lagi karena kita sudah menggunakan SIPD, ya, BPK juga sudah menggeluti SIPD dan mereka sudah punya akun untuk bisa mengakses database SIPD. Jadi sekarang kita tidak bisa macam-macam lagi. Kalau dulu itu masih zaman-zamannya Sinda, itu BPK mengambil database, tapi tidak masuk ke sistem, dia hanya olah database. Tapi sekarang SIPD mereka masuk ke sistemnya, bukan database-nya lagi, masuk ke sistemnya langsung. Karena database Kementerian Dalam Negeri tidak akan diberikan ke siapapun. Tapi mereka bisa akses ke dalam. Ada akun yang diatur, disediakan oleh Kemendagri, diperuntukkan untuk BPK. Sehingga BPK itu datanya OPD ini, apa yang kita lakukan di sana dia tahu. Itulah fungsinya kenapa pada saat upload dokumen itu dibutuhkan skenanya. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, betulkah yang kita upload? Nah, karena ini masuk datanya kita di server SIPD. Server SIPD ada 3 kalau saya tidak salah. Ada di Dagri, ada di Istana Negara, dan satu di Batam. Kalau saya tidak salah ingat, kalau saya tidak lupa ingat. Dulu masih SIPD yang awal-awalnya SIPD, kadang lalot dan hilang. Nah sekarang, apalagi SIPD, insya Allah tahun depan kita pakai SIPD RI. SIPD RI itu walaupun kita tinggalkan misalkan 10 menit, tinggalkan ya, masuk kembali masih tetap face yang sama. Tapi kalau sekarang kan kita tinggalkan, apalagi perencanaan penganggaran, kita tinggalkan error. Iya dong? Mudah-mudahan ada teman-teman ini ada yang jadi perencana, pasti tahu. Error pasti. Tapi kalau SIPD RI, karena dia sudah ada 3 server tadi, jadi mati di Padang di Dagri, aktif di Istana Negara. Padang juga Istana Negara, aktif di Batam. Jadi tidak ada lagi jedanya, tidak ada lagi. On terus ya. Begitu. Nah sekarang kembali lagi. Dokumen apa yang harus kita siapkan untuk keseragaman kita? Karena intinya sosialisasi ini bukan bidek ya, sosialisasi. Supaya kita ada kesepahaman dokumen mana yang kita seragamkan, gitu ya, Pak Kabin ya, Bu Sekban, gitu ya. Dokumen apa yang ada di tangannya Bapak Ibu semua? Saya yakin kalau kita versinya Excel pasti beda-beda. Pasti beda-beda. 40 OPD pasti 4, ya paling tidak setengah lah.
setengah itu pasti berbeda. Pasti beda kalau versi Excel-nya. Tapi kalau kita print out dari SIPD pasti sama. Nah, sekarang tinggal pemahamannya kita. Biasanya kalau kita tinggal mendownload, kita cara bacanya bagaimana? Padahal maksudnya sama sebenarnya dengan Excel. Cara bacanya kita, pemahamannya kita dengan apa yang kita print out, apa yang kita download. Ada berapa yang sudah sampai ke PKU, SIPD? Belum? Nah, karena yang dikejar apa? Kenapa sampai pencairan sampai dengan sekarang mulus-mulus saja? Kenapa? Karena yang kita bikin sampai LPG sudah bisa GU. Nah, di BKU itu ada beberapa menu. Ada BKU program. Ini baik SIPD ya. BKU program, BKU kegiatan, BKU subkegiatan, BKU bendahara, dan terakhir BKU SKPD. Itu harus kita bikin. Kenapa harus dibikin? Itu akan masuk ke akhlak. Nah, bagaimana kita mau bikin laporan keuangan nanti kalau step by step ini masih bolong-bolong? Nah, itu BKU. Kemudian SPJ, karena berbeda. Ada LPJ, ada SPJ. Yang mengakomodir untuk pencairan LPJ. Setelah bikin LPJ sudah bisa bikin pengajuan SPPGU. Maka selalu kita lupa, tidak pernah kita bikin SPJ. Padahal SPJ ini, makanya tadi saya tanya, kewajiban kita yang sering kita lalai adalah fungsional, surat pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban itu administratif, surat pertanggungjawaban fungsional. Nah, fungsional ini yang harus masuk ke sana. Keuangan ini yang kadang kita lupa. Padahal ini alurnya, siklusnya itu dari proses-proses ini tadi sehingga jadi ke akhlak laporan keuangan. Nah, pilihannya sekarang, Bapak ini mau bikin manual atau tinggal print out? Bangker-bangkernya apa? Tinggal bikin caleg. Tapi untuk LRA dan kawan-kawannya tinggal print out, selesai. Tinggal bikin caleg. Karena semua jurnal yang ada di akhlak itu semua berlaku normal. Semua berlaku normal. Tinggal kita print out. Tapi kalau step by stepnya ini masih belum full kita lakukan, jangan harap laporan keuangannya kita, akhlaknya kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita samakan persepsi sekarang, semua kita print dari sini SIPD. Nah, BPK mau ambil yang mana? Balik BPK datang, tolong diisi di sini. Tapi kita sudah punya dasar. Berdasarnya kita sudah. Laporan-laporan keuangan itu BKU sudah bisa kita excelkan. Laporan realisasi anggaran, apalagi kalau kita masuk ke akhlak, itu di akhlak sudah sampai ke laporan per program kegiatan. Dimana bang kalau kita download itu dia tidak ikut serta dengan rumusnya, tapi paling tidak sudah tercerminkan dia per program kegiatannya. Nah, tapi kajian kan tidak mungkin sampai ini, kenapa kamu tidak bisa rumus? Kamu seperti itu juga kali ya. Tapi itulah dia tadi dasar kita sudah punya. Ketimbang dengan kita peras otak, begadang setiap malam bikin laporan keuangan, bikin realisasi anggaran,
sampai ada yang kabur banyak. Kabur banyak. Jangan kita berpikir rumah sakit dekat, Pak Ibu. Waktu juga habis itu keluarga yang bisa-bisa pergi di situ. Betul tidak? Makanya inilah pentingnya kita ada keseragaman ini supaya paling tidak datang BPK kita sudah ada dokumen yang kita pegang dan seragam dari OPD-nya sampai OPD terakhir dari 1 sampai 40 seragam semua. Nah, saya yakin kalau BPK tidak akan terlalu banyak pertanyaan kalau dipakai dilihat dokumennya UPD 1, 2, 3 terusnya sudah sama. Kan BPK juga tidak memeriksa sampai 40 OPD. Paling ada yang sampai 1 itu paling 10 paling banyak. Ya. Ada dasar lah kita. Ya, BPK juga itu kan metode pemeriksaannya itu bukan mencari kebenaran. Bukan mencari kebenaran itu adanya di kejaksaan dan kepolisian. Benar tidak? Tapi BPK itu sebenarnya wajar. Makanya apa yang kita lakukan ini wajar tidak? Wajar. Bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Oke. Tapi kalau sudah tidak wajar, tambah lagi tidak bisa kita pertanggungjawabkan, nggak selesai ya. Ya bola-bola. Selesai pasti. Coba ingat-ingat, tahun-tahun kemarin kita diperiksa sama BPK. Ditanya ini. Menurutmu bagaimana? Wajar tidak dengan itu? Wajar. Oke. Wajar tidak tanda tangan berkaca, tapi tidak terlalu banyak lagi di luar ditemuan. Lain halnya kalau misalkan perjalanan dinas pagunya atau standarnya yang 800.000 kita ambilnya 1.200.000. Salah memang. Itu sudah salah. Bukan lagi wajar, memang sudah tidak wajar itu. Standarnya 800 kita SPD kan 1.200.000. Tidak wajar. Berarti sudah tidak benar. 30 menit kan? Nah, belum pasti. Belum. Ya, nanti Pak. Oke, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Silakan. Ada yang bertanya lagi dengan pencairan. Saya kira bukan hanya penyampaian dokumen. Keseragaman kita itu keseragaman resepsi, pemahaman kita. Salah satunya yang saya alami kemarin pemeriksaan BPK, yaitu untuk bendahara pengelolaan masalah GUI. Kebetulan kemarin Pak Kabid sudah edarkan surat langkah-langkah akhir tahun. Saya dipanggil BPK itu ada pertanyaan masalah penyampaian laporan GUI. Tahun kemarin itu ada yang ajukan GU, ada 2 versi. Satu hanya melaporkan TPP-nya dan input sendiri. Yang kedua, dia bawa bukti SPJG unilnya diperiksa, diverifikasi di Perpen. Jadi BPK itu dia bertanya, jadi hanya kalau bendahara pengeluaran hanya melaporkan bahwa sudah nihil, pertanyaannya BPK itu berarti Perben dia tidak periksa lagi bukti-bukti pengeluarannya. Nah, kebetulan kita kumpul semua di sini supaya kita seragamkan ini pemahaman. Karena tinggal tidak cukup lagi 1 bulan itu kita sudah mau ini. Saya kira begitu saja. Saya kembalikan kepada narasumber. Oke, terima kasih. Yang pertama itu sekarang kan kita pakai SCPD. Lagi-lagi kita pakai SCPD. Nanti ada aplikasi lain. Dulu kalau kita masih pakai SIMDA, masih ada SPP, SPM, SP2D, GUIL. SIPD tidak mengenal itu. Terus bagaimana? Itu kan pertanyaannya.
Terus bagaimana? GU nihil, ini saya dapat bocoran juga tadi dari Pak Kabit Akuntansi. Memang tahun lalu itu ada 2 versi. Sehingga ada salah satu OPD sudah GU padahal harusnya sudah nihil, dicairkan lagi. Jadi misalkan UP atau GU itu 50 juta, setorkan kembali 50 juta. Bukan masalah dikembalikan totalnya, tapi tercatat ada apa 50 juta kok dikembalikan lagi. Nah, kalau versinya SIPD, karena dia tidak mengenal SPP nihil, SPM nihil, dan SP2D nihil, maka kalau SPJ-nya itu nihil, artinya tidak ada saldo kas, sudah selesai. Selesai ketika tutup tahun, selesai juga dia, nah itu nihil. Tapi kalau ada saldo 1 rupiah pun, store input STN-nya nihil. Itu bedanya. Jadi kita sudah bisa berhitung sekarang, apalagi sekarang kan sudah masuk Desember. Ya, sudah masuk Desember, berarti kita sudah berhitung untuk 1 bulan ke depan kira-kira anggaran-anggaran apa yang bisa saya SPJ-kan. Anggaran apa saja? Anggaran perubahan kan sudah perlu juga. Berarti kita sudah bisa berhitung. Harusnya pada saat penetapan UP itu kita sudah bisa estimasi dari Januari sampai dengan Desember yang saya mau GU-kan sekian. Makanya pembagian UP itu sebenarnya tidak mesti juga harus 1/12. Begitu. Kalau hitung-hitungannya kita benar pengeluaran PPK dengan penggunaan anggaran itu sudah diestimasi, dikeluarkan belanja modal dan belanja pegawainya. Terus keluarkan lagi TU. Itulah yang kita estimasikan untuk UP-nya kita. Misalnya kita berhitung, saya mau rencana GU 6 kali, saya mau rencana GU 3 kali, 4 kali, sudah bisa. Tapi harus ada hitung-hitungan seperti itu. Kalau kita tidak menghitung-hitung, pasti ada salah. 1-2 OPD yang nihil, tapi kebanyakan banyak pengembalian. Jumlah pengembaliannya sedikit, tapi ada pengembaliannya. Itu tadi. Jadi sekarang karena kita sudah masuk akhir tahun, sudah bisa kita hitung-hitungan berapa SPJ yang bisa saya masukkan di akhir tahun ini. Itulah yang kalau kita sudah berhitung begitu berarti bisa kita estimasi pengembalian itu sekian. Jangan kamu jaga, jangan sampai keluar belanja ternyata anggarannya habis. Nah, yang pusing siapa? Yang pusing Bapak Ibu sebagai bendahara. Keluar terus, padahal tidak ada pengawasannya. Kita tidak bisa menentukan ini anggarannya berapa ya. Yang sama SPJ kan berapa, kemampuannya berapa. Itu dia, karena kita antisipasi yang nihil-nihil tadi. Gitu. Nah itulah tadi yang saya sampaikan, kenapa PPK itu, PPK SKPD itu tanggung jawabnya banyak. Dia harus verifikasi bukti-bukti sampai dengan dia harus bikin laporan keuangan. Nah itulah Pak tadi perbedaannya. Kalau jadi mudah-mudahan di tahun ini tidak ada lagi kejadian seperti tahun kemarin. Harusnya sudah nihil, ternyata dicairkan lagi, keluar lagi SP2D-nya. Waspada itu SP2D yang dijaga Pak Kabit, SP2D-nya. Jadi lihat, makanya perlunya itu pada saat pengajuan permintaan GU atau GU-nya ada fungsionalnya. Di fungsional kan kelihatan saldo. Kelihatan saldo anggaran, bukan saldo kas.
Harus saldo kas kepada BPKU. Saldo anggaran. Di perbedaan itu melihat ke situ misalnya sesuaikanlah dengan BPKU-nya. Gitu. Tapi kalau tidak diperhatikan sampai ke profesionalnya, karena tidak pernah menyatakan SPJ soal keuangan, aduh, itulah yang repotnya. Nah, gitu kan? Berarti kita sudah mulai ada keseragaman ya. Kesepemahaman kita sudah mulai ada. Jadi itu Pak, perbendaharaan diawasi, jangan terulang lagi seperti kemarin. SP2D keluar lagi, cairkan, baru store. Bukan bisa restorannya yang jadi masalah, tapi tercatat di sistem. Ada apa? Kenapa sampai ini? Sampai distorkan sebanyak UP-nya. Pasti orang akan berpikir, atau teman-teman di Kemendagri pasti berpikir, SDM-nya ini yang salah ini. Keuangan ini yang tidak jeli melihat. PPK-nya ini yang tidak pernah bertanggung jawab. PA-nya ini yang tidak pernah mengawasi. Lengkaplah. Kalau sudah tidak berfungsi semua, berarti kembali lagi tanggung jawab semua ada di bendahara pengeluaran. Bisa-bisa apa ya? Biar kalau ibu-ibunya ke dapur sudah tidak pernah sentuh. Bapaknya mungkin biar tampak ayo sudah tidak bisa. Sibukkan dengan BKU, dengan SPJ. Ya, masih ada lagi? Silakan. Ya, oke. Sudah masuk cuma baru paling yang mereka. Waalaikumsalam. Mungkin terkait keunikan itu, umpamanya kita sudah ada SPJ-nya kita, penimbulannya itu sampai ke BB atau sampai ke LPD? Itu sampai dengan berikan acara penutupan kas. Makanya sekarang kan tidak pernah kita bikin berikan acara penutupan kas yang by system. Mungkin Excel-nya iya kita pernah bikin, tapi by system tidak pernah. Makanya itu dia tak gantung terus itu kita punya SPJ di SPD, tak gantung, ngambang dia. Itu sistem bingung, ini apa yang dibikin orang ini? Karena proses tadi itu yang saya sampaikan di awal tadi, proses tadi ini hanya sampai LPJ. Kenapa? Yang kita kejar pencairan, betul tidak? Pencairan saja yang kita kejar. Saya sudah dapat perintah dari atas. GU siap. Bagaimana SPJ? Siap. PBP sudah. Oke, cairkan besok. Padahal masih banyak rentetan-rentetan yang lain yang harus kita buat. Jangan tidak berhenti sampai dengan kita GU. Tidak berhenti sampai di situ. Berhentinya kita nanti ketika sudah ada pengawasan tadi. APIP dan IPK. Itu baru berhenti. Tapi kalau baru sampai SPD, baru sampai SP2DG, belum belum itu. Seperempatnya saja kita tidak dapat. Coba buka kita punya menu masing-masing. Buka menunya itu bendahara pengeluaran. Buka menunya itu PPK. Banyak yang harus kita bikin, tapi yang fokusnya hanya sampai LPJ. Akhir tahun siapa yang pusing? Pasti Bapak Ibu semua pusing. Kalau pusing, mau cetak LKPG, untuk dasar kita bikin cat tidak sesuai. Apalagi kalau sudah rekonsiliasi dan akuntansi punya data pembanding. Nah, kita tidak sampai ke situ. Gitu ya. Penutupan kas. Makanya itu yang saya bilang tadi, dilakukan Pak, dilakukan.
Kalau tidak pernah dilakukan, sudah pasti tidak akan tahu. Begini, Ibu Sekbar, kira-kira bagaimana ruang untuk teman-teman bendahara ini berkonsultasi tentang pertanyaan seperti itu, khususnya untuk SIPD? Bagaimana Ibu Sekbar? Ini sudah terbuka satu ini, karena mereka belum sampai ke sana, Ibu, baru sampai LPG, ya, padahal masih banyak proses tadi. Nah, pertanyaannya sekarang dari Pak Rudi itu, dia hanya bikin sampai LPG, sementara tuntutannya kan harus rampung semua. Karena target kita kan LKPD, supaya banyak sistem semua. BPK itu sudah masuk ke SIPD, jangan lagi kita ada versi manual, apalagi hanya ketik, tidak ada yang rumus. Iya dong, banyak kejadian begitu, hanya ketik, hitungnya pakai kalkulator atau pakai HP, baru ketik Excel, tidak ada rumus-rumusnya. Ketika rekonsiliasi dengan akuntansi, ada perbedaan apa? Perbedaan nilai. Itulah tadi. Jadi nanti dikonsultasikan dengan keuangan. Silakan kalau mau berdiskusi, saya pikir begitu ya, Yusufkan ya. Tapi kalau untuk pengajuan permintaan di bendahara. Tapi kalau mau ke saya juga boleh, silakan. Mohon izin Ibu Sekbar. Silakan, kalau nomor saya tidak perlu saya ganti-ganti. Silakan kalau mau ke saya juga. Yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Yang tidak bisa saya jawab, kita carikan solusinya. Kalau saya prinsipku seperti itu. Bisikan dan suami ini Pak. Jangan bisik-bisik. Ya. Tidak ada. Ya. Kalau sudah bikin TBP, lanjutkan proses-proses yang lain sampai penutupan kas. Tutup kas. Ya, sekarang untuk SGUDIL tidak perlu lagi kita carikan lagi SPDAD untuk menutupi ingat, IP. Tapi ingat ya, SPJ itu tetap juga dibikin TBP-nya. Jangan disimpan-simpan di bawah di laci itu. SPJ kita yang sudah masuk dalam tahapan nihil tetap diinput, TBP-nya itu tetap diinput, bukan disimpan di laci, bukan disimpan di atas meja, tetap diinput. Bagaimana mau bikin BKU-nya, bagaimana mau bikin LPJ, SPJ, penutupan kasnya, kalau TBP-nya itu tidak diinput. Nah, lagi-lagi SPD pasti bingung, apa yang dibikin orang ini, buktinya saja tidak ada. Karena ada juga yang berpikiran seperti itu, bukan di kita, alhamdulillah bukan di kita. Tapi saya alami kemarin di daerah lain, kebetulan dia sempat juga tanya ke saya tahun kemarin, Wah ini bagaimana nih, saya input juga kan TBP ini, input. Kalau tidak diinput bagaimana? Jadi laporannya, bagaimana mau terbaca nihil? Mudah-mudahan SIPD ini dia tidak kunci per 30 Desember atau 31 Desember. Karena kalau wacana awal tutup tahun kunci, selesai, tinggal menyeberang ke akhlak. Jadi kan kita kadang berpikir, saya masih bisa lakukan yang kemarin-kemarin. Oke, nggak masalah kalau masih tetap dibuka ruang untuk itu, tapi jangan sampai guys ya, jangan sampai mulai kejam-kejam di SIPD ini. Jangan sampai akhir tahun 30 Desember atau 31 Desember tutup tahun, tutup kas, tutup SIPD tahun berjalan. Selesai. Jadi kita mulai pikir-pikirkan dari sekarang. Sebenarnya terakhir sebelum kita lanjut lagi sudah Jumat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Ini yang saya mau kasih sedikit Pak tentang dunia.
kalau bisa BUMN-nya itu Pak, uraiannya itu ditulis uang persediaan ini supaya ditahu Pak. Kan biasa ditanya kadang-kadang kita dari PPK mana BUMN ini. Tapi kalau selama ini kan yang tahu itu sejak ada SPD itu tetap uang persediaan Pak, uangnya tidak ada. Terus yang masalah penutupan kas itu Pak, begini Pak, kan di ini BUMN-nya dibatasi sampai tanggal 30. Ya. Selama saya jadi bendahara itu, nanti di sini Pak baru saya datang nanti 30. Kalau kita penutupan kas itu per 31 Desember. Ya. Kita tidak mungkin tutup kasnya di 30 November Pak. Jadi penutup kas ini 31 karena di habis di dunia itu masih banyak permintaan yang lainnya itu yang jalan semuanya. Jadi di narasumber dan pihak keuangan mohon ini di penyerahannya dan kita satu Pak, biar kita juga bendahara tidak yang satu lain terus kami biasa ditanya BPK kenapa begini, kita pun menjawab sesuai dengan keadaan yang terjadi Pak gitu. Karena SCPD ini jujur saja saya selama jadi bendahara di SCPD ini jujur itu kita itu belajar otodidak Pak, buka Google, tanya Google, jarang kita diberikan yang solusinya seperti ini. Jadi kalau ada masalah tanya Google gitu. Jadi mudah-mudahan yang ada sosialisasi ini untuk pihak keuangan baik semuanya walaupun akuntansi aset, mudah-mudahan kita bendahara diberikan masukan-masukan untuk sama-sama bekerja untuk kebaikan laporan keuangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dulu saya menjawab. Saya pikir kalau untuk uraian kita mau tulisnya di mana? Tapi tidak ada SPP ini. Kita mau tulisnya di mana? Kita mau ketiknya bagaimana? Tidak ada. Yang ada itu sekarang statement kita bahwa harus uraian seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak praktekkan barang ini. Nah, sekarang saya mau tanya, mau ketik di mana kalau fasilitas untuk SPP ini memang tidak ada? Ketiknya di mana? Hah? Ketik di mana? Edit. Edit apa? Enggak, makanya tadi itu ketika SPJ terakhir, itu yang saya bilang tadi, kita kan sudah mulai berhitung sekarang nih, sudah mulai berhitung. SPJ yang terakhir kita ajukan bisa dianggap itu nihil, ya. Bisa saja kita anggap itu nihil, karena tidak ada SPP nihil, tidak bisa kita mengetik di situ GU nihil atau nihil, tidak ada. Hanya sampai kita mengupload TBP dan proses-proses lain kita lakukan. Sampai di situ selesai. Tidak ada SPP-nya. Nah, yang berikutnya tadi pertanyaannya, masih banyak belanja-belanja yang lain yang kita lakukan per 31. Ya. Nah, itulah tadi saya ingatkan. Jangan sampai ini SIPD gambongnya sudah langsung pasang selesai 31 Desember atau 30 Desember selesai. 30. Tanggal 30. Apa SPJ-nya kita yang kita mau cairkan lagi? Itu tidak ada kesempatan. Tahun-tahun kemarin kan masih ada kesempatan kita kerja di bulan Januari, Februari, bahkan sampai Juli, tapi tanggalnya masih bisa kita sikat mundur. Betul tidak? Itulah yang saya khawatirkan tadi, jangan sampai ketika ini dikunci per 30 atau 31 Desember, kita mau kembalikan jamnya, tanggalnya, kita nggak bisa. Dan akhirnya apa? Yang tercatat adalah kas di bendahara pengeluaran. Mau di SPD kan sudah tutup dalam hari tahun. Yang ada pasti saldo kas bendahara pengeluaran. Masuk BPK, tulis saldo telah berapa. Mana rekening kurang? Mana uangnya? Tol sekarang. Kalau ada masih ada uangnya, kalau tidak ada lagi uangnya, berarti sama tuh bergerak.
Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ditahan dulu karena kita mau Jumatan dulu. Ya, oke, kita break dulu. Bagi laki-laki silakan laksanakan salat Jumat. Bagi laki-laki yang saleh tidak apa-apa.